Pernah nggak sih kalian belanja menggunakan sistem transaksi online? Nah, kira-kira hal tersebut merupakan bentuk perubahan sosial apa ya teman-teman? Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan Kak Danis. Sekarang kita lanjut ke materi bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, setelah kalian memahami apa itu perubahan sosial dan apa yang berubah dari masyarakat, nah sekarang saatnya kalian memahami bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada 5 bentuk nih yang akan kakak jelaskan ya. Ada 5 bentuk perubahan sosial yang akan kakak jelaskan dan kita mulai dari bentuk yang pertama. Oke. Nah, sebelumnya kakak ingin mengingatkan bahwa bentuk-bentuk perubahan sosial di sini ya, bentuk-bentuk perubahan sosial di sini ya dibagi berdasarkan kategori dan pembagiannya ya. Jadi ada 5 kategori dan di dalamnya ada pembagiannya. Oke, kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu berdasarkan waktunya atau perubahan sosial dilihat berdasarkan waktunya. Nah, kalau kita ingat kata waktu ya, berarti ada 2 kata nih teman-teman, yaitu apa? Lambat dan cepat. Ya, secara waktunya bahwa perubahan sosial itu dilihat cepat atau lambat ya. Nah, kita lihat di sini ada 2 istilah ya. Evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan lambat ya. Sedangkan revolusi ya, revo. Nah, itu dari kata-kata cepat atau perubahan cepat. Nah, kita telah memahami apa itu evolusi dan revolusi. Nah, sekarang kakak mau menjelaskan dulu nih ya, definisi dari perubahan evolusi atau perubahan lambat. Jadi ketika kita lihat berdasarkan waktunya, perubahan evolusi terjadi dalam waktu atau tempo waktu yang lambat. Ya, seperti contoh misalkan kalian mungkin ya saat ini di era modern saat ini tidak merasakan lagi sistem barter dalam ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan di bidang ekonomi. Ya, sistem barter tapi pernah diterapkan pada masa masyarakat tradisional. Artinya sistem pertukaran ya ditentukan oleh barang ya. Jadi ketika kalian ingin membeli suatu barang, nah kalian membayarnya dengan barang kalian juga atau barang yang kalian punya. Nah, kemudian berkembang ya menjadi sistem alat tukar menggunakan uang ya. Nah, kemudian saat ini ya tidak hanya menggunakan sistem alat tukar uang, tapi kalian juga bisa menggunakannya atau melakukannya melalui sistem online atau sistem pembayaran online. Nah, transaksi online ya itu merupakan perkembangan yang ternyata secara lambat kita bisa lihat. Artinya dari barter kemudian menggunakan sistem alat tukar yaitu uang dan sampai sekarang ya kita bisa merasakan yang namanya sistem transaksi online. Nah, itu semua terjadi dengan tempo waktu secara lambat, bukan secara cepat. Karena ada tahap-tahap yang dilalui teman-teman. Tidak mungkin kan kalau ketika kalian misalkan merasakan sistem barter terus kemudian tiba-tiba ada yang namanya sistem transaksi online. Nah, tidak mungkin seperti itu. Pasti ada tahap-tahap yang harus dilalui terlebih dahulu. Itu namanya bentuk perubahan sosial lambat atau evolusi. Nah, sekarang bentuk perubahan sosial apa yang dinamakan perubahan cepat? Kita lihat di sini. Perubahan revolusi atau perubahan yang terjadi secara cepat. Contohnya berkaitan dengan bidang industri ya. Nah, ini sebenarnya pernah kakak jelaskan teman-teman. Ya, adanya perubahan atau revolusi industri di mana? Di Inggris misalkan. Di mana yang tadinya ya sistem produksi mengandalkan tenaga manusia ya, tenaga manusia mengandalkan tenaga manusia dan pada akhirnya berkembang menggunakan tenaga mesin. Ya. Pada akhirnya kita mengenal konsep yang namanya pabrik. Nah, pabrik di situ sekarang dominannya banyak bukan hanya tenaga manusia lagi, tetapi menggunakan tenaga mesin. Karena berkaitan dengan prinsip-prinsip seperti apa? Efektif dan efisien. Efektif artinya bisa menghasilkan barang atau jasa yang secara cepat. Efisien artinya menghemat waktu dan tenaga. Nah, itu teman-teman. Nah, perubahan di sektor industri tersebut pada akhirnya berdampak secara cepat di masyarakat. Dan masyarakat bisa merasakan dampak dari industri tersebut secara cepat. Ya, bayangkan ketika misalkan di era modern sekarang ya, masyarakat masih mengandalkan tenaga manusia dalam sektor industri. Nah, pada akhirnya itu akan menghasilkan hal-hal baru yang lambat. Ya, dipahami seperti itu.
Nah, pada akhirnya industri atau revolusi industri yang terjadi di Inggris pada saat itu menghasilkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Oke, paham ya? Nah, tapi di samping itu revolusi ya juga atau perubahan revolusi juga berkaitan dengan yang namanya gerakan sosial ya. Gerakan sosial. Nah, maksudnya apa Kak gerakan sosial? Nah, gerakan sosial di sini artinya ada sebuah kondisi di mana masyarakatnya kecewa terhadap suatu keadaan dan pada akhirnya menuntut suatu perubahan. Nah, tapi ketika kita bicara gerakan sosial ya, dalam perubahan revolusi ini ada syarat-syarat yang harus dimiliki agar gerakan sosial atau revolusi tersebut berhasil dilakukan atau dilaksanakan. Nah, yang pertama apa teman-teman? Yang pertama, syarat yang pertama adalah memiliki tujuan ya. Memiliki tujuan. Artinya sebuah gerakan sosial ketika ingin menuntut suatu perubahan harus memiliki tujuan yang jelas ya. Nah, kakak mau contohkan nih teman-teman berkaitan dengan syarat-syarat revolusi ini ya. Yang pertama berkaitan dengan poin yang pertama ini yaitu apa? Berkaitan dengan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Artinya pada saat itu ya kita memiliki tujuan yaitu apa? Merdeka. Ya. Jadi tujuan itu yang mendasari adanya pemberontakan dari bangsa Indonesia terhadap kolonial ya, terhadap penjajah untuk kita apa? Menuntut suatu kemerdekaan. Jadi tujuannya adalah merdeka pada saat itu. Oke? Itu poin yang pertama. Artinya dalam suatu revolusi membutuhkan suatu tujuan. Sebagai apa? Sebagai pedoman atas tuntutan terhadap suatu perubahan. Kita sekarang ke poin yang kedua nih, ya, di syarat-syarat revolusi. Oke, yang kedua adalah memiliki pemimpin. Nah, ini juga penting teman-teman. Punya tujuan tapi nggak punya pemimpin nih sama aja kita punya kapal, kita tahu kemana tapi nggak ada yang memimpin kapal tersebut. Nah, saat itu pemimpin yang berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, kita mengenal dua tokoh sentral ya, yaitu apa? Soekarno dan Hatta, ya, sebagai yang bisa dikatakan sebagai proklamator bangsa Indonesia. Nah, mereka memimpin gerakan tersebut yang pada akhirnya tercapailah ya kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 ya, 17 Agustus 1945. Oke, tujuan sudah, pemimpin sudah. Yang ketiga apa nih teman-teman? Yang ketiga keinginan, ya jelas ya. Kalau misalnya kita punya tujuan doang tapi kita nggak punya keinginan, tetap yang namanya revolusi akan gagal. Ya, namanya suatu gerakan sosial pasti akan menemui kegagalan. Nah, maka dari itu pada saat itu tujuan kita merdeka dan keinginan kita untuk apa? Mengusir penjajah, ya. Jadi pada saat itu tujuan kita adalah kemerdekaan dan keinginan yang dimaksudkan di sini adalah upaya untuk mewujudkan tujuan. Ingat ya. Jadi upaya untuk mewujudkan tujuan. Itu namanya keinginan. Nah, pada saat itu makanya upayanya adalah mengusir penjajah, melakukan perlawanan, ya. Dengan apa? Secara fisik ataupun secara diplomasi, ya, perundingan dan lain-lain. Nah, itu yang kita pelajari dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, kita masuk yang keempat nih teman-teman. Memiliki apa? Momentum. Nah, momentum. Momentum berarti adalah gerakan sosial atau revolusi dilakukan pada waktu yang tepat. Ya, pada saat itu momentumnya adalah apa? Jepang menyerah pada sekutu. Nah, itu akhirnya menjadi suatu momentum ya berhasilnya revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus kemudian kita lanjut yang terakhir, yang kelima, ada upaya dari pemimpin untuk menampung aspirasi. Ya, menampung aspirasi masyarakatnya ya agar revolusi tersebut berhasil. Ya, dalam hal ini kita bisa lihat dalam konteks sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia di mana pada saat itu golongan tua mencoba untuk menampung aspirasi dari golongan muda. Ya, meskipun terjadi suatu perdebatan ataupun pertentangan dari golongan muda terhadap golongan tua, tapi pada akhirnya mereka menemui kesepakatan dan tercapainya tujuan untuk apa? Merdeka pada saat itu. Jadi tetap pemimpin harus bisa menampung ya keinginan dari aspirasi dari masyarakatnya. Seperti itu teman-teman. Oke? Nah, dari poin-poin syarat revolusi ini ya, kakak punya yang namanya hafalan jitu. Nah, hafalan jitunya apa nih? Kalian cukup ingat ya kata kunci dari masing-masing syarat ini. Itu apa? Tujuan, pemimpin, ingin, momentum, aspirasi.
Apa? Tujuan pemimpin ingin itu dari keinginan, momentum, aspirasi. Oke? Jadi itu adalah cara kreatif untuk bagaimana kalian mengingat ya dengan mudah poin per poin ya dari syarat revolusi ini. Tapi untuk memahaminya ya kalian bisa gunakan contoh-contoh yang kakak jelaskan tadi. Oke? Paham ya teman-teman? Mudah ya? Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk perubahan sosial yang kedua. Oke, kita lihat di sini perubahan sosial yang kedua dilihat berdasarkan pengaruhnya. Oke? Nah, kalau kita pahami ya perubahan sosial berdasarkan pengaruh, ada dua teman-teman yang harus kalian ingat. Yaitu apa? Perubahan besar dan perubahan kecil. Ya, perubahan yang pengaruhnya besar atau pengaruhnya kecil. Nah, pahami seperti itu teman-teman. Nah, kalau perubahan besar artinya perubahan tersebut berpengaruh ya kepada seluruh masyarakat dan diikuti oleh perubahan-perubahan hal lain atau perubahan-perubahan yang terjadi pada hal-hal lain. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah urbanisasi. Ya, seperti yang kalian ketahui, urbanisasi adalah apa? Perpindahan ya penduduk desa ke kota. Ya, perpindahan masyarakat desa ke kota. Dan fenomena urbanisasi tersebut pada akhirnya berdampak pada apa? Kemacetan ya yang kita rasakan di pagi ataupun malam hari ya di Jakarta ya, seperti ataupun kota-kota besar lainnya. Dan kemudian yang kedua selain kemacetan apa? Kemiskinan. Karena mereka mungkin gagal bersaing secara ekonomi atau berkompetisi secara ekonomi dan pada akhirnya mereka ya mengalami yang namanya kemiskinan. Dan kemiskinan ya menghasilkan sebuah potret kesenjangan sosial di perkotaan. Oke? Nah, itu perubahan besar. Sekarang perubahan kecil. Ya, perubahan kecil artinya apa? Perubahan yang berpengaruh hanya pada sebagian masyarakat atau golongan-golongan tertentu di masyarakat. Ya, contohnya apa nih? Contohnya adalah perubahan mode pakaian atau tren fashion. Biasanya kalian menyebutnya seperti itu. Nah, perkembangan tren fashion itu hanya diikuti oleh orang-orang yang mengikuti tren tersebut. Ya, artinya apa? Tidak semua orang mengikuti sebuah tren fashion. Nah, jadi pada akhirnya perubahan mode pakaian bisa dikatakan sebagai perubahan kecil. Oke? Paham ya teman-teman? Nah, itu perubahan berdasarkan pengaruhnya. Sekarang kita lanjut perubahan atau bentuk perubahan yang ketiga nih teman-teman. Yaitu berdasarkan sudut pandang masyarakat. Ya. Jadi kalau misalkan kita pahami bagaimana masyarakat memandang suatu perubahan, ada dua hal. Yaitu dikehendaki atau tidak dikehendaki. Jadi setelah masyarakat melihat suatu perubahan, masyarakatnya mengkehendaki perubahan tersebut atau tidak. Nah, itu maksudnya. Dikehendaki artinya perubahan tersebut berdampak pada hal yang positif. Contohnya apa? Misalkan kebijakan pendidikan gratis ya bagi seluruh masyarakat Indonesia misalkan gitu. Dari jenjang SD ya atau sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi ataupun sekolah menengah atas, biasanya sampai ke sekolah menengah atas ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian hal tersebut pada akhirnya membawa dampak positif bagi apa? Pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Nah, terus kemudian bagaimana perubahan yang tidak dikehendaki? Bukannya perubahan sosial itu pasti dikehendaki. Nah, kita lihat perubahan yang tidak dikehendaki salah satu contohnya adalah apa? Pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat krisis moneter. Nah, PHK akibat krisis moneter tersebut ya memunculkan apa? Pengangguran. Yang pada akhirnya kita tahu bahwa tidak ada masyarakat yang menginginkan hal tersebut terjadi. Nah, pada akhirnya PHK ataupun krisis moneter ya itu merupakan bentuk atau wujud dari perubahan yang kita tidak kehendaki. Oke? Mudah ya teman-teman? Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk perubahan sosial yang keempat. Apa tuh? Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Oke? Nah, ada dua nih teman-teman ya. Ada yang namanya perubahan progres. Ya, ada yang namanya perubahan regres. Artinya kalau kita melihat arah perkembangan suatu perubahan sosial, ya, kita melihat dua hal, yaitu perubahan tersebut mengarah pada kemajuan atau progres, ya, ataupun yang kedua, perubahan tersebut mengarah pada kemunduran atau kita bisa sebut regres. Ya, kemajuan itu progres, ya, kemunduran itu regres. Contohnya apa kalau progres? Ya, contohnya misalkan listrik atau pembangunan listrik masuk desa. Nah, pembangunan listrik masuk desa tersebut itu akan berdampak kemajuan bagi masyarakat desa. Ya, itu pada akhirnya kita bisa lihat perubahan tersebut mengarah pada perubahan yang progres. Lalu apa yang perubahan regres atau perubahan yang mengarah pada kemunduran?
Bukannya perubahan itu pasti selalu akan mengarah pada kemajuan, Kak. Nah, ternyata ada teman-teman perubahan regres. Kita bisa lihat di era sosial media saat ini. Nah, era sosial media memang merupakan suatu kemajuan di masyarakat. Tapi hasilnya terkadang ada suatu hal yang membuat masyarakat mengalami kemunduran. Contohnya apa? Di era sosial media sekarang, ya. Di era sosial media sekarang banyak sekali ya pemberitaan-pemberitaan yang bentuknya hoax, ya. Dan di samping pemberitaan yang bentuknya hoax, ada juga kriminalitas-kriminalitas lainnya. Seperti apa? Perjudian online, prostitusi online, dan itu akan berdampak pada kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, itu salah satu bentuk dari perubahan sosial yang mengarah pada kemunduran. Oke? Paham ya? Nah, kita lanjut ke yang terakhir nih teman-teman. Oke? Nah, berdasarkan struktur dan proses, ya. Perubahan struktur itu akan mengarah pada perubahan yang namanya perubahan struktural, ya. Artinya perubahan struktural merupakan sebuah pembaharuan, ya, yang terjadi dalam suatu masyarakat yang bersifat menyeluruh, ya, yang membuat perubahan di segala aspek kehidupan, ya. Jadi bukan karena dia perubahan besar, tapi karena menyeluruh, ya, membuat sistem masyarakatnya berubah. Contoh misalkan pernah terjadi pada negara Perancis, ya, yang pada awalnya, ya, negara tersebut berbentuk kerajaan dan sekarang, ya, sekarang berwujud adalah pemerintahan presidensial. Nah, artinya ada sistem pemerintahan yang berubah. Ada struktur kondisi masyarakat yang pada akhirnya juga berubah. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari perubahan struktural. Nah, lalu bagaimana dengan perubahan proses? Nah, perubahan proses adalah perubahan yang bentuknya adalah penyempurnaan, ya, atau berusaha untuk melengkapi perubahan sebelumnya. Kita bisa temukan pada fenomena pengembangan kurikulum, ya. Dari kurikulum KTSP kemudian berkembang menjadi kurikulum 2013 dan pada akhirnya berkembang saat ini menjadi kurikulum 2013 revisi. Artinya ada proses penyempurnaan di setiap pengembangan kurikulum tersebut. Oke, itu salah satu contoh dari perubahan proses teman-teman. Nah, oke, paham ya teman-teman? Jadi intinya belajar sosiologi dengan Kak Danis jadi mudah. Sampai jumpa teman-teman.